Sebelum ada AI, kalau mau mulai bisnis, ribet kan? Banyak banget yang harus dicari tahu. Cari mentor, cari konsultan, minta meeting, negosiasi kiri kanan. Sekarang dengan AI, kagak butuh itu semua. Yep, seriusan. Seperti yang kalian tahu, perkembangan AI itu kan makin cepat. Sekarang udah ada AI yang bisa jadi pacarnya kalian. Sampai AI yang bikin memes buat joget-joget. Dari sekian banyak use case terhadap AI, pertanyaannya adalah, apakah bisa kita manusia memakai AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, untuk bikin kita tambah cuan? AKA duitnya tambah banyak. Apakah bisa kita bikin AI untuk bikin bisnis? So, jadi dari konten AI-nya gue, ada beberapa dari kalian komentar gue, jangan cuma omdo. Beneran ngelakuin ini buat bisnis selain cuma bisnis konten kreatornya gue. Karena kalian pasti udah bosan kan sama konten kreator yang cuma ngomongin ChatGPT buat bikin script konten. Dan ini semua nge-trigger gue untuk bikin studi kasus, yaitu bikin bisnis dari nol memakai AI. So, di video hari ini gue bakal berikan kalian ilmu cuma-cuma buat kalian semua yang mempunyai aspirasi untuk mempunyai usaha sendiri, mempunyai bisnis sendiri dari nol. Gak punya background pendidikan yang kuat, kagak pernah sekolah di industrinya, kagak pernah punya pengalaman di industrinya. Bener-bener dari nol banget. Gimana caranya? Karena kita sekarang udah bisa mulai dengan AI. Dan yang bakal gue bagikan di video ini sudah gue terapkan ke diri gue sendiri, dimana akhirnya gue bisa menghasilkan bisnis yang mempunyai penghasilan lebih dari ratusan juta setiap bulannya. Apa nama brandnya, apa nama usahanya, kita mulai dari step 1. Step 1 adalah memilih bisnisnya apa, dimana gue agak bingung memilih bisnis apa yang bisa semua tuh relate sama videonya gue. Karena kalau gue ngomongin digital produk digital banyak yang masih kagak ngerti. Bahkan ada yang unik banget malah ngomongin digital produk itu MLM atau bahkan scam. Dan dari beberapa menit gue brainstorming ke diri gue sendiri, gue ketemu satu bisnis yang semua juta umat pastinya bisa relate, yaitu adalah kopi. Warung kopi, atau ngomong kerennya, cafe. Yep, gue bakal memulai bisnis warung kopi dari nol memakai AI. Gue kagak punya background industri ini sama sekali, bener-bener dari nol. Gue bahkan kagak tahu apa itu definisi kopi enak dan gak enak. Karena ya menurut gue kopi kan buat kita melek aja ya. Dan di zaman dahulu buat orang-orang kayak gue yang mempunyai aspirasi untuk bikin suatu usaha seperti ini, pastinya langsung mencari yang namanya konsultan. Karena kan kita mempunyai suatu information gap. Kita pengen menjadi seperti ini, tapi sekarang kita di sini. Gimana caranya kita bisa memastikan kita itu menuju ke sini? Karena itu ada gapnya kan. Dan untuk ngebawa kita informasi jadi penuh, ya kita butuh namanya konsultan. Sedangkan di zaman now, gue kagak pakai konsultan. Gue pakainya AI, ChatGPT. Buat kalian yang benar-benar awam banget sama ChatGPT, bisa cek playlist gue terhadap ChatGPT. Buat kalian kebayang dulu apa itu ChatGPT dan gimana prompt engineeringnya yang baik biar AI-nya bisa memberikan jawaban kalian dengan baik juga. Karena masih ada aja orang-orang tuh bingung bedanya ChatGPT sama Google apa. Kalau misalnya Google adalah mesin pencarian. Kalian taruh keywordsnya, Google tersebut memberikan kalian beberapa pilihan link yang menurut Google itu relevan dengan kalian punya pencarian. Sedangkan ChatGPT menjawab pertanyaan kalian. Dan layaknya manusia, kalau misalnya kalian nanya sesuatu yang generik, pasti dijawabnya juga sesuatu yang generik. Tapi kalau misalnya kalian bisa bertanya sesuatu yang insightful, yang daging, yang banyak variabelnya, dia itu juga bisa memberikan jawaban yang insightful. So, balik lagi ke video hari ini, gimana caranya gue bisa mulai bisnis dari nol tanpa memakai konsultan sama sekali, hanya memakai AI. Gue butuh AI untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di otak gue untuk memulai suatu warung kopi. Pertanyaan pertama adalah, ini tuh industri apaan sih? COGS-nya berapa? Apakah ada duitnya? Dan pemain besarnya siapa? Apakah ada yang bisa dijadikan referensi, studi kasus, benchmarking? Nah, siapa tuh? Karena kan gue kagak berkecimpung di industrinya, gue butuh tahu dong ini semua untuk mulai suatu usaha. Lalu berikutnya adalah produk. Dimana kalau misalkan kita itu mau bikin suatu usaha, ya produknya apa? Kalau ngomongin warung kopi, jelas ya kopi. Tapi kopi itu gimana caranya memastikan kopi tersebut enak? Gimana caranya kita engineer menunya? Gimana kita bisa R&D suatu menu yang akhirnya bisa diterima sama masyarakat Indonesia? Lalu begitu sudah menunya jadi, brandingnya mau seperti apa? Namanya mau seperti apa? Color guideline-nya mau seperti apa? Gaya komunikasinya seperti apa yang orang-orang bisa relate dan bisa BEP secepat mungkin.
Karena jelasnya ini namanya usaha, bukan aksi sosial. Kita harus memastikan secepat mungkin BEP, break even point. Dimana buat kalian yang kagak pernah bisnis, BEP itu basically adalah kalian itu kagak rugi. Lalu gimana caranya kalian itu bisa kompetisi dengan brand-brand di Indonesia? Karena seperti kalian tahu, udah banyak banget kan brand kopi di Indonesia. Apa yang ngebuat brand AI ini bisa lebih bagus dibandingkan brand-brand kopi yang sudah di Indonesia? Atau lebih tepatnya setidaknya eksis di industri tersebut. Dan begitu poin ini semua udah lengkap, pertanyaan berikutnya adalah gimana cara ngebangunnya? Gua kagak punya background industrinya, gua kagak tahu material-material yang bisa dipakai untuk kafe-kafe pada umumnya. Gimana caranya gue punya pengetahuan terhadap setiap RAB, rencana anggaran bangunan terhadap coffee shopnya gue. So dari gue ngelakuin ini semua, jadilah brand coffee yang namanya Friends with Brew. Dimana per hari ini sudah ada 2 titik dan saat video ini tayang mungkin sudah 5 titik. Dan terlihat sekarang itu lagi on the way menjadi suatu usaha, suatu bisnis yang dimulai dari AI yang akhirnya bisa membuka ratusan lapangan pekerjaan di tahun ini. So kita bisa langsung masuk aja ke chat.openai.com. Kalian bisa langsung ke websitenya atau bahkan sekarang udah ada aplikasinya. Di zaman dahulu pas gue mulai ini semua kagak ada yang namanya app-appannya OpenAI. Dan itu pun masih ChatGPT 3.5. Dan sekarang udah ada ChatGPT 4. Dan bahkan bisa generate foto, gambar. Jadi itu semua lebih gampang lagi. Kalau misalnya zaman gue dulu, gue tuh pakai namanya Midjourney untuk generate gambarnya. Dan bahkan bisa analisa segala macam. So sekarang gue bakal share ke kalian apa sih yang gue ngomongin sama si ChatGPT di tahun lalu untuk gue bisa mulai gue punya coffee shop. Dan di awal video gue udah tahu kan ya beberapa step yang gue berasa gue butuh tahu untuk gue berani untuk ngelakuin suatu usaha. Pertama paling simple adalah gue pengen tahu nih kompetitor gue siapa sih segala macam kan nih. Dan gue rasa semua orang bisa setuju kalau ngomongin kopi di Indonesia pasti mayoritas orang pasti mikirnya Starbucks. Kalau ngomongin orang semua umum tahu kayak dari orang luar negeri, turis segala macam pasti tahu yang namanya Starbucks gitu kan. So itu gue nanya ke dia kayak bertindak sebagai konsultan kopi terbaik. Jadi gue kasih dia role, berikan ide untuk membuat kopi Starbucks di Indonesia. Jadi ada tasknya. Nah di sini dia langsung kasih breakdown kayak sebagai konsultan kopi, saya senang membantu Anda menciptakan kopi ala Starbucks di Indonesia. Nah di breakdown salah satunya terhadap pilih kopi berkualitas, pelatihan barista, inovatif segala macam kan ya. Gue berasa terlalu generik gitu. Dan gue nanya lagi kayak actionable plan-nya apa nih untuk memulai bisnis kopi baru. Jadi gue tahu setiap langkah yang bakal gue ambil apa aja harus gue lakuin. Penelitian pasar, konsep dan branding, lokasi yang strategis, sumber bahan baku yang berkualitas, peralatan mesin yang tepat, dan pelatih tim yang kompeten, rancang menu yang menarik, promosikan bisnis Anda. Ada 7 aksi yang gue harus lakukan. Jadi kan gue kebayang nih mulainya dari mana gitu kan ya. Tapi gue sebagai orang yang mau research, gue berasa agak terlalu masih abu-abu nih. Karena gue berasa gue kagak mempunyai suatu unique selling point yang bisa bikin gue beda dan gue bisa menang dari Starbucks. So gue nanya lagi gitu, apa nih lu kalau misalnya F&B terbaik, lu konsultan bagus, berikan penelitian pasar yang membuat kafe kopi saya bisa bersaing dengan Starbucks. Nah dikasih tahu breakdownnya apa aja. Nah dia ada ngomong lagi kan inovasi menu gitu kan ya. Nah di sini gue pengen double klik nih, kamu ada konsultan kopi terbaik, coba buatkan saya poin nomor 6. Dari sana inovasi menunya di breakdown nih apa aja yang menurut si ChatGPT bisa memberikan kita suatu unique selling point. Nah di sini ada variasi metode penyeduhannya, terus ada ngomongin pour over, cold brew, aeropress. Nah di bawah juga ada minuman rendah kalori. Tapi ini semua belum nge-trigger gue nih, kayak menurut gue terlalu generic gitu loh. Dan gue minta dia buat lebih konkret lagi, kasih saya 10 ide menu yang bisa jadi signature untuk melawan kopi Starbucks. Nah dikasih lah akhirnya Indonesian Spice Latte, Tropical Bliss Cold Brew, Matcha Velvet Frappe, Espresso Coco. Nah ini kan semua kan inovasi yang si ChatGPT pikir kalau misalnya kita mau bikin kompetitor Starbucks bisa nih untuk lawan mereka dengan menu-menu seperti ini. Nah ini mulai menarik nih buat gue gitu kan. Nah gue sebagai orang yang pengen tahu detail angkanya sebelum gue masuk ke suatu industri, gue pengen tahu juga kira-kira emang kalau misalnya 10 menu ini menang, COGS-nya gimana gitu. Nah dikasih tahu sebagai konsultan F&B saya bisa memberikan perkiraan harga jual yang kompetitif. Nah dikasih tahu harga jual 35.000 45.000, COGS 10.000 sampai 15.000. Tropical Bliss Cold Brew harga jual 40.000, estimasi COGS 12.000 sampai 18.000. Nah di sini gue langsung kepikiran bahwa berarti COGS-nya kurang lebih 30% nih. Karena estimasi COGS 10.000, harga jual bisa 35.000, kan itu kurang lebih 30%.
Jadi gue langsung kebayang, oh ternyata F&B itu COGS 30%. Dan kalau misalnya kalian kagak ngerti COGS, kalau misalnya gue kan mungkin punya background pengusaha ya, jadi gue tahu COGS apaan. Nah buat kalian yang kagak ngerti COGS pun, bahkan kalian bisa tanya juga ke ChatGPT bahwa COGS itu apa sih gitu. Yaitu basically harga modal, harga pokok penjualan terhadap menu yang dijual. Dari sana yang paling simpel berikutnya adalah kopi kan. Kayak nama brandnya apa nih? Kayak kalian dari yang 7 poin yang di-share sama ChatGPT, kalau lu udah ngomongin penelitian pasar, lu udah penelitian, nextnya kan rencanakan konsep dan branding. Apa nih kan ya? Kita punya brand, namanya apa buat orang-orang tuh berasa bisa kita tuh sesuatu yang unik. Di sini gue ada bertindak sebagai konsultan brand terbaik, berikan saya ide nama brand untuk bisa berkompetisi dengan Starbucks di Indonesia. Namanya agak generik semua, Kopi Bumi lah, Cita Rasa Kopi, Kopi Nusantara, Kedai Kare Kopi, Kopi Emas, Kopi Jelita, Rumah Kopi Nusantara, Kopi Indah, Warung Kopi Purnama, Kopi Kelana. Di sini gue berasa kayak kurang kena ya semua dia punya referensi gitu. Dan gue rasa karena kurang kena ini, akhirnya ya gue pengen coba browsing. Karena kalau misalnya ChatGPT kan sifatnya kan memberitahukan kan ya. Kayak gue nanya dia jawab. Itu kayak kita ngobrol sama konsultan lah. Kita gak bisa bener-bener coba nge-browsing. Kayak bikin otak kita tuh wandering around, jalan-jalan kasarnya, dan mencari apa yang terbaik gitu. Nah dari sana akhirnya gue coba Google nih, ada gak sih sebenarnya kompetitor Starbucks di Amerika. So pas gue coba wandering around, gue coba iseng-iseng Google, itu keluar lah kayak Dutch Bros become the next Starbucks. Nah itu bikin gue menarik gitu, kayak Dutch Bros. Oh ternyata udah ada perusahaan TBK yang sekarang ini sedang dispekulasi bisa jadi the next Starbucks. Nah itu nge-trigger gue kan kayak menarik nih, berarti udah ada studi kasus di Amerika sana yang bisa gue ambil. Abis itu gue bisa tanya ChatGPT lagi. Dan dari sanalah akhirnya, karena gue pengen tahu banget perusahaannya seperti apa, jadi gue minta si ChatGPT untuk analisa dia punya sales, buat gue paham perusahaan tuh beneran bisa jadi the next Starbucks atau kagak. Jadi pertama gue bilang kayak kasih role bahwa lu tuh analis finansial terbagus gitu kan. You're the best financial analyst, give me breakdown of Dutch Bros financial benefit sales. Dia kasih tahu bahwa revenue-nya naik 30%, shop opening-nya juga naik, tapi sales growth-nya itu kurang bagus, decline 2%. Profitability-nya secara gross margin naik, tapi masih loss, aka rugi. Jadi itu bikin gue agak bingung juga, bikin gue agak takut juga mau kompetisi dengan Starbucks, malah masih rugi. Tapi ini berguna banget buat gue, jadi gue paham lah kurang lebih yang mau coba lawan Starbucks di Amerika aja seperti ini kan. Dan gue coba tanya apa sih menu atau minuman yang bikin salesnya Dutch Bros itu bagus itu. Dan ternyata dia tuh kagak bisa breakdown spesifik menunya dari dia punya analisa. Dan abis itu gue mikir gitu kan, kalau misalkan lu F&B industry expert, dari mana yang bisa lu copy dan abis itu masuk ke Indonesia. Dan dia breakdownin di dalam konteks tersebut ada kopi tubruk, es kopi susu, avocado coffee, luwak coffee, matcha green or green tea latte. Nah ini semua kan bikin gue ke-trigger lagi, oh ternyata kayak gini ya. Ternyata menurut si ChatGPT ini tuh cocok gitu di Indonesia. Tapi kan gue berasa mungkin dia karena gak ada konteks Dutch Bros, gue coba nanya lagi kayak, lu compete sama Dutch Bros deh, gak usah compete sama Starbucks dulu. Kasih tahu gue gimana caranya dan kasih gue secara komprehensif di breakdown gitu. Dan udah dikasih tahu breakdownnya segala macem. So dibilang differentiate your offering. Nah differentiate your offering ini gue coba tanya ke dia kayak, lu coba elaborasi deh poin terhadap differentiate offeringnya. Lu bisa tanya ke gue pertanyaan-pertanyaan yang menurut lu bisa optimalisasi lu punya pertanyaan. Itu menurut gue sangat penting, karena layaknya kita ngobrol sama konsultan pada umumnya, kalau kita berasa omongan terlalu generik, biasanya ya lu yang nanya ke gue dulu deh, buat lu bisa dapat frameworknya, bisa tahu gue punya konteks, bisa tahu gue punya background kan. Nah di poin nomor 2 ini dia kasih tahu pertanyaan-pertanyaan yang menurut dia relevan gitu loh. Ada pertanyaan, target demografinya seperti apa, apakah ada specific location, apakah ada intended scale of the business size semua segede apa, dan ada specific value of concept gak, ada konsep yang kalian pengen brand itu terasosiasikan gak. Nah gue coba jawab seperti apa, middle working class, South Jakarta, national brand, productive. Nah dari sana kita lihat ke bawah kan udah kelihatan ya, dia langsung breakdownin. Dia bilang to encourage repeat business, consider offering a subscription service or loyalty program. Jadi dia bilang kalau misalnya kita mau dapat banyak uang dari customer kita, orang-orang loyal sama kita, pastikan kita itu mempunyai subscription. Nah lanjut
Gue kan pengen tahu ya dia punya menu design and pricing mau bentuknya seperti apa. Terus gue nanya kan kayak, lu mau compete sama Dutch Bros gitu loh. Pas mereka itu mau masuk ke Indonesia. Jadi di breakdownin menu desainnya apa, pricing strateginya seperti apa. Dan sekali lagi kalau misalnya kalian selalu berasa bahwa jawaban ChatGPT apa, kalian bisa tanda kutip kasih tau dia terlalu generic segala macam, terus kasih dia role lagi. Contoh ini gue bilang tuh generic, act as the F&B product expert, give me the comprehensive menu design. Nah dia langsung kasih tahu nih, oh kalau misalnya beverage-nya namanya Java Jolt. Ini gue menarik banget nih pas dengernya Java Jolt kan. Kayak menarik lah buat gue lah. Kayak seakan-akan bikin kalian nendang gitu kan. Jolt kan, kayak petir gitu kan. Menurut gue menarik. Kopi beras kencur menurut gue agak cringe. Es alpukat kopi kayak udah pernah ada. Tes manis matcha juga menurut gue udah ada. Tapi Java Jolt ini kayak sesuatu yang menarik aja kalau bisa dijadikan suatu branding. Terus food itemsnya dia bilang kue serabi, pisang bakar coklat, risoles. Dan dia kasih tahu juga pricing strateginya, beverage-nya bisa dari 25.000 sampai 50.000, food itemnya bisa 15.000 sampai 35.000. Udah dapat kira-kira brandnya seperti apa? Yang berikutnya masih belum dapat adalah namanya kan, namanya apa? Terus gue nanya branding consultant dari apapun yang kita barusan ngomongin, gue nanya ke dia kira-kira apa nih yang cocok nih gitu kan ya. Dia kasih tuh kopi dinamis, energi es, gelombang baru, pulsa produktif, tenaga tekan. Gue bilang semua tuh cringe. Gue bilang lu tuh the best branding consultant gitu loh. Dan lu kalau misalkan berasa belum dapet pertanyaannya, coba kasih gue spesifik pertanyaan buat lu tuh bisa optimalisasi lagi, lu punya jawaban. Dan masih aja tetap aja sama gitu, kopi kinetik, gelombang pemberontak, rantai kopi, energi anarki, rebel brew. Nah menarik, begitu gue lihat rebel brew, ketrigger kotak gue, rebel brew, menarik ya. Rebel, kayak pemberontak gitu, kopi pemberontak, ada brewnya kan. Nah, itu menurut gue menarik tuh di sana. Nah dari sana gue minta ke dia, coba deh lu sebagai brand konsultan, lu kasih gue color palette-nya. Nah udah dapat seperti itu, kalian bisa langsung ke website yang namanya Midjourney. Gue bisa /imagine aja, terus habis itu gue langsung bisa prompting si Midjourney harus ngedesain seperti apa. Ini fungsinya apa buat kebayang aja sih. Jadinya seperti kalian lihat kan ya di sini kan. Gue minta dia punya breakdown terhadap merchandise Rebel Brew. Gue minta dia visual Rebel Brew bentuknya seperti apa. Gue tanya tumblernya bentuknya seperti apa, tote bagnya seperti apa. Nah ini mungkin terkesan buat kalian ya jelasnya tanda kutip bisa sesuatu yang kurang bagus lah ya. Ini kayak gini-gini. Tapi kan bisa nge-trigger kita pas kita lagi ngedesain, pas lagi kita diskusi itu. Jadi orang-orangnya pas udah kita diskusi udah ada sesuatu konkret berasa oh yang kayak gini nih kurang lebih nih, tapi tolong bentuknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi menurut gue kalau misalkan ini semua tuh jangan dianggap bahwa AI bisa jalan sendiri gitu. Justru ini semua kan pasti tetap butuh manusia ya. Dan ini semua akan nge-trigger manusia-manusia untuk kerja lebih cepat lagi. Karena kan udah ada breakdown nih kayak oke, gue suka yang seperti ini, yang gue nggak suka dari sini bentuknya seperti ini. Nah contoh ini nih gue ada ngeklik kan dan gue berasa ini kurang lebih oke nih, kayak ada vibrantnya, ada kelihatan luxury-nya segala macam. Coba develop mulai dari sini semua. Dan kalian pun juga bisa minta bikin logo sama si Midjourney-nya. Tapi sekali lagi, logo-logo ini kan ada logo yang di otaknya mereka kan. Tapi kan enggak, kita harus tiru plek-plek. Kalau misalnya kalian punya partner yang mungkin kalian merasa jago desain, kalian bisa bilang kurang lebih kayak gini nih gitu kan. Jadi mempercepat mereka punya thinking proses. Nah dari sana adalah lokasi. Kalau ngomongin lokasi jelasnya kita nggak cuma butuh AI, kita butuh ke lokasinya, kita survei segala macem. Nah kebetulan banget kemarin itu dapat suatu tempat direntalkan sama kita Rp400.000 per square meter. Nah kita tanya nih ke dia kayak oke, kalau misalkan kurang lebih itu 140 square meter Rp400.000, the cost of renovation is 2 juta per square meter. Design and build-nya itu kurang lebih 3 bulan. Kasih tahu gue financial plan-nya untuk menuju 12 bulan itu BEP. Nah, terus dia kasih tahu caranya gimana kan. Nah, mungkin kalau kalian berasa loh kok malah dia kasih tahu kita pertanyaan kan untuk kita jawab. Nah, kalian bisa bilang aja gitu bahwa gue kagak tahu apa-apa, justru lu yang expert tuh kasih tahu gue comprehensive detail untuk answer those questions gitu. Nah, langsung dikasih tahu deh. Oke, kalau misalkan lu ngomongin 140 square meter, average darinya mungkin assume 200 beverage per day. Selling price-nya 35.000. Berarti kurang lebih estimated daily revenue itu 7 juta. Nah operating expense-nya di breakdown,
Ada rental, ada renovation cost, ada labor cost, segala macam. Nah, dihitung-hitung semuanya monthly financial plan-nya itu berarti kita total revenue 210 juta, total operating expenses 204 juta, ada gross profit 5,5 juta. Nah, terus gue berasa kurang kena nih. Coba reiterate above plan with adding food revenue. Karena gue berasa lama banget nih kalau misalkan cuma ngomongin gross profit 5 juta. Nah, kalau misalkan ada food ditambahin lagi, ada 200 beverage per day, ada 100 food items per day. Nah, alhasil di sana dan secara total revenue-nya jadi lebih tinggi kan. Jadi dia bilang 360 juta IDR. Menurut gue itu lebih seksi. Karena dibandingin kita cuma omset 200 jutaan, ada ekstra 150 juta dari si makanan. Nah, terus kan abis sudah dapat semua angkanya segala macam, jelasnya kita butuh terakhir adalah butuh promosi kan. Buat kalian yang mungkin kagak punya budget untuk ngobrol sama agency marketing, kalian juga bisa bilang kayak you are the best marketing agency. Terus kita minta dia coba breakdownin kira-kira hal apa sih campaign yang menarik gitu loh. Nah, dia kasih tahu campaignnya adalah Brewvolution, Ignite Your Coffee Rebellion. Nah, di sini menurut gue pengen kasih pembelajaran di mana saat kita ngobrol sama AI ini jangan terlalu plek-plek. Oh ya udah AI ngomong apa kita kerjain itu kan. Ini jelasnya kita butuh saring lagi, kita berasa mana yang make sense mana yang enggak. Nah, dari sini gue berasa dari tadi ngomong brew itu sebenarnya menarik ya, brew ya. Terus kayak kebayang aja brew. Dari tadi ada ngomongin friends, terus gue bilang friends with brew. Friends with brew kalau disingkat FWB. Nah, terus gue langsung bilang I have an idea, coba dicari FWB. Dikasih tahu brew buddies segala macem. Dan akhirnya dia ngomongin, dan akhirnya lahirlah Friends with Brew. Sekali lagi jelasnya namanya AI itu adalah kita ngobrol sama AI, dan ini bukan berarti kita tanda kutip autopilot kagak ngapa-ngapain, tapi konteksnya adalah kalian yang di sini berasa kalian itu kagak punya privilege untuk punya mentor, kagak ngerti gimana cara baca laporan keuangan, kagak ngerti gimana caranya ngitung kalian punya break even point segala macam. Sebenarnya kalau ngomongin informasi toh udah kagak ada lagi yang kagak bisa. Semua itu bisa terakseskan. Apalagi kalian yang nonton video ini, karena gua asumsi pasti kalian punya gadget, kalian punya internet. Jadi kalian bisa akses juga langsung ke chat.openai.com buat kalian itu bisa mendapatkan informasi-informasi tersebut. Dan itu adalah origin story dari Friends with Brew. Buat kalian tertarik terhadap sebenarnya kopi yang dibuat sama AI seperti apa, kalian bisa cek aja langsung ke Friends with Brew-nya aja. Ada toko-tokonya, ada friendswithbrew.com, kalian cek di sana tuh semua ada detail-detailnya. Apakah manusia nggak dibutuhkan lagi? Jelasnya masih dibutuhkan, tapi ini secara thinking proses. Menurut gue udah kagak ada lagi alasan kalian itu mager, karena ngomong informasi semua tuh ada di sini. Kalian bisa langsung terus-terusan iterasi terus sampai akhirnya kalian dapet yang kalian mau dan kalian akhirnya kerjain. So, konklusi dari video ini, apa sih yang kalian bisa dapat dari video yang ngemeng-ngemeng gue di hari ini? Apakah beneran nggak butuh yang namanya keterampilan manusia? Jelas ya butuh ya guys ya. Seperti kalian tahu, semua jawaban yang gue dapat dari AI ini, gue kan butuh testing eksekusinya di dunia nyata. Itu di dunia maya terhadap informasi. Dan ini menurut gue adalah suatu pelajaran berharga. Kalau ngomong informasi, robot juga bisa guys. Tapi informasi aja gak cukup kan. Informasi harus dieksekusi untuk akhirnya terjadi hasilnya. Karena kalau cuma tahu informasi doang, iya AI juga bisa. Ya untuk akhirnya bisa menghasilkan sekian banyak lapangan pekerjaan, sekian banyak usaha, sekian banyak hasil, ya manusia juga. Contoh kalau misalnya gue udah tahu nih menu apa yang bagus menurut AI untuk dicoba, dan abis itu gue cuma ya oke, gue tahu gitu. Tapi kan gue harus masih ketemu sama orang-orangnya kan, dan gue komunikasi apa sih kira-kira yang orang-orang tuh pengen coba beli, apa sih yang kira-kira orang-orang Indonesia itu bisa konsumsi. Kalau misalnya gue beneran cuma niru plak-plak dari AI, ya goblok aja, karena AI kan ya bukan manusia, dia cuma bisa berspekulasi orang Indonesia itu suka kopi seperti apa. So jelasnya tetap butuh bantuan manusia. Tapi dengan adanya AI, terutama ChatGPT dan Midjourney, dua alat yang gue pakai untuk bisa bikin usaha kopi ini, itu mempermudah gue untuk tahu seluk-beluk F&B. Jadi langsung dapet tuh draftnya. Dimana kalau misalkan sebelum ada AI, seperti gue bilang di awal video, kayak prosesnya banyak banget kan. Tapi sekarang karena dengan ada AI, akhirnya gue dapet informasi jauh lebih cepat lagi. Alhasil draft ini mengakselerasi proses berpikirnya gue. Karena ngomong apa deh, kalau misalnya gue kagak pernah pakai AI, kagak pernah pakai ChatGPT, nggak pernah pakai Midjourney, nggak mungkin lah gue bisa buka ratusan lapangan pekerjaan di industri kopi di tahun ini. So thanks to AI, ini semua mengakselerasi gue punya otak. Jadi
Konklusinya, AI itu kayak kalkulator guys. Kalkulator mungkin buat orang-orang yang pekerjaannya ekstrim, contoh mungkin pergi ke bulan, ya mereka butuh suatu coding yang cepat banget kan, untuk mereka itu bisa melakukan keputusan yang cepat. Tapi kalau kalkulator tersebut dipakai dengan orang pada umumnya yang biasanya cuma nanya 2 tambah 2 itu berapa, ya kagak ada gunanya. So, poin besar yang gue pengen kalian tangkap adalah, terutama buat kalian yang pengen memulai usaha tapi bener berasa stuck banget, jangan stop guys, beraksi. Apalagi kalian di sini yang berasa kagak punya koneksi lah, nggak punya mentor lah, kayak bingung mulai dari mana, bisa mulai dari AI dulu kok guys. Dan gue berani komentar, kalian yang warga kreatif yang nonton video gue ini, kalian udah pasti at least setidaknya mempunyai gadget dan internet. Berarti kalian mempunyai akses ke ChatGPT juga. Kalian udah cukup banget mulai dulu guys. Lumayan enak ada modal buat mulai usaha lah gua. Ya gua kan kasih kalian alternatif guys, dimana kalau misalkan kalian mau usaha tanpa modal ya digital produk aja, bisnis digital gitu, kayak video gue sebelum-sebelumnya. Ya, tapi kalau misalkan digital produk itu mas scam, itu mah MLM. Wah. All jokes aside, gue harap di video ini buat kalian yang ngatain gue cuma omdo doang, gue harapin bisa ngubah kalian punya persepsi terhadap gue bahwa gue bukan cuma ngomong doang. Gue tuh eksekutor, gue tuh beraksi. Apapun yang gue bagikan di channel ini, di akun ini, sudah pernah gue praktekkan. Harapan besar gue dari video ini adalah memberikan dampak positif buat kalian yang berasa kalian itu kagak mempunyai pengetahuan, kagak bisa mulai, gak percaya diri karena kalian bukan expert. Dengan adanya video ini, dengan adanya informasi ini, bisa nge-trigger kalian untuk mulai. Karena menurut gue ini semua memberikan kita tuh kesempatan yang sama. Sekali lagi, kesempatan bukan hasil ya guys ya. Karena kalau ngomongin hasil itu kan banyak banget ya. Usaha itu untuk dimulai adalah satu hal, tapi untuk bikin itu akhirnya bisa beroperasional dan akhirnya menghasilkan uang, itu adalah ilmu yang berbeda lagi. So, gue ngomongin di dalam konteks kesempatannya, bukan hasilnya. So, itu aja next studi kasar apa yang menurut kalian cocok untuk gue bawakan. Buat kalian tertarik kayak beneran detail yang gue ngomong sama ChatGPT ini seperti apa, kalian bisa cek aja link di deskripsi. Apakah nextnya kalian pengen tahu gimana cara gue akhirnya bikin bisnis digital produk gue dengan AI? Atau menurut kalian cukup dengan AI justru fokusin aja ke bisnis konvensional, kalian bener pengen belajar bisnis dari nol? Apa tuh yang menurut kalian menarik untuk Agustio Halim bawakan di channelnya ini? Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.